emang murahnya itu seberapa sih Mas Andi gitu. Ini sebagai perbandingan aja teman-teman. Kalau Zeta transmisi manual itu tuh harganya di angka harga net ya. Jadi harga OTR dipotong diskon. Harganya ada di angka 229 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Kembali lagi sama Sandi di sini. Sebelumnya Sandi ucapin banyak banget terima kasih buat teman-teman yang sudah memilih untuk menonton video Sandi kali ini. Nah, bagi yang belum kenal sama Sandi, kenalin dulu. Sandi ini adalah sales marketing dari Citra Asri Buana Ciputat. Itu dealer Suzuki terbesar di Tangerang Selatan dan salah satu yang terbesar juga di Jabodetabek pastinya, teman-teman ya. Sering Sandi ulangin dan kali ini Sandi ulangin lagi nih. Sandi spill sedikit bagaimana besarnya dealer Sandi di Ciputat ini, di Citra Asri Buana ini ya. Nah, sore ini Sandi lagi ada di parkiran stok Citra Asri Buana nih. Yang stok parkirannya itu gede banget, bisa menampung sampai 200 unit. Karena di belakang itu pohon yang tinggi-tinggi itu Sandi salah lihat ya, ternyata itu bukan cemara. Pokoknya pohonnya tinggi banget, mirip pohon cemara gitu ya. Di belakang itu masih ada space juga yang bisa muat sampai hampir 100 unit lagi untuk mobil-mobil Suzuki. Nah, sore hari ini Mas Sandi mau bahas apa Mas? Yang pasti yang di belakang Sandi ini jajaran XL7 ya. Ini tuh mobil yang bertahun-tahun ya. Dari mulai tahun 2020 itu setiap tahunnya dia selalu mendapatkan penghargaan sebagai Best MPV Crossover terbaik di Indonesia gitu. Kenapa bisa banyak banget dan sering banget hampir tiap tahun dapat penghargaan ya Mas? Walaupun ya penghargaannya itu berbeda-beda ya. Kadang dari Auto Grid, kadang dari mobil.com, beda-beda untuk ngasih penghargaan itu. Tapi selalu dapat tiap tahunnya gitu. Kenapa? Karena untuk masalah fungsi yang paling utama itu masalah fungsinya ya. Fungsinya sebagai mobil keluarga yang bisa muat 7-8 penumpang, itu yang pertama, itu terbaik. Yang kedua di kelasnya, harganya yang terbaik juga. Sore hari ini Sandi mau kupas dikit tentang XL7. Maksudnya apa aja yang menarik dari XL7 dan sebagaimana fungsinya sampai akhirnya dia dapat penghargaan terbaik terus gitu. Ada apa aja sih Mas di XL7 itu? Yaudah kalau gitu nggak usah lama-lama, langsung aja kita lanjut ke videonya. Kalau ngomongin yang terbaik, yang pasti itu pertama itu dari fungsi yang Sandi bilang tadi. Secara fungsi si mobil ini tuh muat sampai 8 orang. Walaupun kita sebutnya XL7 itu berarti 7 ya, karena XL7 itu kan lahir di sana, di India sana awalnya ya. Dan di negara-negara Eropa itu dimana postur tubuhnya orang-orang barat itu tuh rata-rata tingginya di atas 170 cm ya. Makanya untuk baris paling belakang itu biasanya hanya muat untuk 2 orang, dan kebetulan juga headrestnya cuma ada 2 headrest. Di tengah juga sih hanya 2 headrest, tapi lebih lega kalau untuk bangku tengahnya ya. Nanti saya nunjukin di dalamnya seperti apa. Tapi di Indonesia itu mobil ini difungsikan bisa sampai 8 orang dan bahkan lebih ya. Karena pola masyarakat kita ya, biasanya bisa di pangku-pangku juga 10 orang juga muat ini di dalam XL7 ini. Karena kalau teman-teman bandingin dengan kompetitornya XL7, Sandi pastikan untuk kelegaan kabin di dalam XL7 ini tuh paling lega ya dengan kompetitor yang sekelasnya, maksudnya dengan rentang harga yang sama apalagi ya. Itu yang pertama, kelegaan kabin. Yang kedua ada di ground clearance. Jadi ground clearance si XL7 ini itu di angka 20 cm atau 200 mm. Itu ground clearance tertinggi untuk MPV ya. Jadi untuk teman-teman pakai di medan-medan yang ekstrim, jalanan yang ekstrim, banyak lubang, terus jalannya nggak rata, polusi tidur juga banyak gitu, si XL7 ini tuh juara lah. Maksudnya
anti gasruk klep gitu. Berarti apa singkatannya itu? AGGC. Nah, mantap kan? Itu untuk masalah ground clearance. Yang ketiga selanjutnya adalah untuk tampangnya atau desainnya. Nih teman-teman lihat. Yang keren nih Sandi yang suka tuh yang ini nih, yang putih ini ya. Kemarin Sandi bikin videonya putih two tone color alpha, dimana spion sampai atap itu warna hitam, kemudian bodinya putih, over fender hitam, terus list di body kit, side skirts, terus aksen di bumper hitam gitu ya. Jadi praktis, mobil ini hanya penuh dengan warna hitam dan putih, itu tuh ganteng banget, Masya Allah lah pokoknya gitu. Ya walaupun aslinya untuk penjualan tertinggi itu ada di warna ivory ini, karena ini masalah selera ya. Berarti emang selera mayoritas masyarakat Indonesia untuk tahun 2024 ini tuh banyaknya di ivory. Tapi ya itu makanya nih stok ivory banyak banget nih kalau teman-teman lihat. Ini 3 ke belakang ivory semua. Terus di belakang putih ini ivory juga. Kemudian ke sini ivory juga 3 baris ke belakang. Kemudian di sini ivory ya, belakangnya hitam. Maksudnya untuk stok ivory itu banyak banget karena memang penjualan terbanyak ada di warna ivory. Nah, balik lagi untuk masalah desain, warna Sandi sukanya yang putih. Tapi apapun itu, mau putih, ivory, hitam. Kalau untuk Beta Zanzeta masih ada grey dan brave kaki. Semuanya keren, bisa dipastikan desainnya sebenarnya sama-sama saja, hanya berbeda di warna ya teman-teman ya. Nah, ini sekilas Sandi mau kasih lihat bagaimana gantengnya si XL7 ini kalau dari dekat. Yang pertama adalah desain dari front grill bumpernya ya teman-teman ya. Untuk grillnya tuh bentuknya heksagonal, yaitu segi 6 gitu ya. Nah, dengan logo Suzuki di tengah, yang kalau teman-teman ambilnya Beta atau Alpha itu warnanya hitam untuk list grillnya, list grill yang di sini ya. Karena kalau Zeta itu adanya chrome. Nah, Zeta di mana? Zeta ada di belakang. Tapi Sandi udah pernah kasih lihat ya. Nah, ini Zeta nih yang warna brave kaki ini. Grillnya warnanya chrome, jadi sedikit berbeda ya. Untuk varian non hybrid berarti gampangnya untuk yang grill chrome gini ini tuh di 2024 dia non hybrid dan non keyless entry. Tapi kalau yang warnanya hitam seperti ini untuk Beta dan Alpha itu sudah hybrid dan sudah keyless entry. Karena perbedaan mendasar antara Zeta dibanding dengan Beta dan Alpha itu ada di situ, di 2 hal tadi, hybrid dan keyless entry. Itu perbedaan yang mendasar. Lalu lanjut ke untuk desain depannya. Nah, ini sekalian Sandi unjukin. Depannya itu ada ada under bumper ya, under bumper yang bisa kita bilang juga underguard untuk pelindung bawah yang warna silver ini. Ini nambah si XL7 itu terlihat semakin manis dan keren gitu. Di Zeta juga udah dapat. Maksudnya di semua line up dari yang paling basic, yang paling rendah sampai yang paling tinggi Alpha itu tuh untuk body kit depan, belakang, samping itu sama semua sebenarnya teman-teman. Hampir nggak bisa kita bedakan gitu. Yang membedakan hanya ini tadi, list grill depannya yang ini chrome, kemudian Beta dan Alpha hitam, itu bedanya. Kemudian selanjutnya di lampunya sama semua, Sandi pastiin sama semua. Untuk pencahayaan utama si XL7 ini kita pakainya LED multi reflektor yang itu udah cakep banget ya, udah warna putih. Ditambah di bawahnya ada ini DRL, LED DRL, LED juga dan warna putih. Nah, ini tuh selalu menyala walaupun di siang hari. Makanya dinamakan DRL atau Daytime Running Light gitu. Jadi ini tuh tanda bahwa si mesin sedang nyala, makanya DRL-nya selalu menyala gitu. Ke bawah ada fog lamp yang dengan bola, masih sama. Di Zeta juga ada fog lamp. Maksudnya di XL7 itu nggak dikurang-kurangin, walaupun tipe terendahnya fog lamp juga nggak absen ya. Mantapnya XL7 di situ. Ditambah ini yang nggak absen juga untuk Zeta varian terendah. Kita juga dapat lampu sen di spion. Ini tuh nggak semua ya, nggak semua varian terendah dapat lampu sen di spion yang udah keren banget. Itu tadi kalau dari depan. Kalau dari samping seperti apa Mas Sandi? Dari samping sih ya seperti inilah. Maksudnya biasa-biasa aja Sandi bilang sih. Sandi nggak bilang ini keren banget yang luar biasa kayak gimana, enggak. Maksudnya nggak seluar biasa yang di depan. Karena kalau dari samping ya keren aja gitu maksudnya ya seperti ini. Bingung Sandi mau ngutarainnya juga. Tapi kalau dari belakang nih kembali lagi ini lumayan kontroversial juga karena dari beberapa orang itu bilangnya XL7 itu jelek dari belakang gitu. Makanya kurang laku katanya. Siapa bilang teman-teman? Karena si XL7 itu udah dapat banyak penghargaan dan dia untuk penjualan di segmen low SUV ya. Ini tertinggi masih dibanding dengan kompetitor si kembar tuh. Si kembar yang dari 2 brand yang desainnya sama aja, maksudnya ya teman-teman tahu lah maksud Sandi siapa gitu. Penjualan XL7 itu lebih tinggi masih
Makanya sebenarnya untuk orang-orang yang bilang desain belakangnya SL7 dan R3 itu jelek gitu, enggak juga, karena banyak yang suka pada akhirnya ya kan. Karena kalau pada awal ya mungkin masih agak gimana gitu, maksudnya belum familiar aja. Tapi setelah teman-teman udah sering lihat, apalagi sering nonton video Sandi, lama-lama desain si XL7 dari belakang ini tuh jadi cakep lah ya. Ya enggak? Dengan garis lampu yang nih menukik-nukik, menikung gitu. Ini tuh pertama muncul itu Sandi lihat adanya di Volvo. Pertama ya, di mobil-mobil Volvo tuh lampunya seperti itu. Kemudian ada di CR-V juga akhirnya pakai. Mobil-mobil kelas atas, mobil-mobil premium yang harganya hampir 1 miliar itu udah pakai duluan. Nah, SL7 munculnya nggak lama tuh, karena SL7 juga udah ada dari tahun-tahun 2018-2019 kan udah keluar tuh. Jadi sebenarnya ini tuh udah lama juga. Kalau teman-teman nonton video ini di tahun 2025, mobil ini juga sebenarnya udah lama, dan semakin kesini semakin bisa diterima untuk masalah desain belakangnya. Setelah desain ya, karena desain itu lumayan subjektif juga, tergantung penilaian dari masing-masing orang. Kita lanjut ke fitur-fitur apa yang ada di XL7. Yang pertama ada ini yang udah beta dan alpha itu sama, dia udah keyless entry. Nah, makanya di sini ada tombol untuk ngebuka pintunya. Jadi ada tombol di situ. Kemudian untuk menyalakan mesin kita sudah pakai yang namanya engine start stop button di sini. Jadi untuk nyalain mesin tinggal pencet aja, nggak perlu nyolok-nyolokin kunci lagi. Untuk beta dan alpha beda dengan zeta nanti ya, varian basicnya. Kemudian fitur selanjutnya yang menarik, nah di sini ada smart mirror, yaitu spion tengah yang bisa difungsikan sebagai dashcam atau untuk merekam perjalanan teman-teman. Makanya di belakang sini itu ada kamera. Nah, kamera menonjol itu kamera untuk nyorot ke depan, dan di belakang di pintu bagasi juga ada kamera untuk smart mirror ya. Nah, hanya saja ini hanya ada di XL7 Alpha, yaitu varian tertingginya. Walaupun kalau teman-teman beli Zeta atau Beta, kalau mau pasang smart mirror juga bisa-bisa saja. Budgetnya lumayan lah, di angka 3-5 juta tergantung kualitas dari si smart mirror itu gitu. Lalu yang selanjutnya untuk Twitter ada ini di Beta dan Alpha ya, ada Twitter di sini. Kalau untuk Zeta belum ada. Jadi kalau untuk Zeta hanya ada speaker di masing-masing pintu, ada 4, itu dia. Kemudian saat dilanjut ke head unit yang sudah 8 inch dan sudah ada koneksi smartphone yaitu Carbide Link gitu. Jadi itu mirroring ya. Jadi apa yang ada di layar handphone teman-teman itu bisa dipindah ke layar head unit touchscreen ini. Itu dia untuk Carbide Link. Kemudian fitur selanjutnya ada AC Auto Climate Control, yang ini hanya ada di Beta dan Alpha. Kalau Zeta tidak ada lagi-lagi. Kemudian cruise control juga ada di Beta dan Alpha. Kemudian di sini untuk piranti keamanan ya, di sini ada manual leveling untuk lampu. Headlampnya itu bisa naik bisa turun sesuai dengan levelnya, dari level 0 sampai level 5, berarti ada 6 level itu untuk lampunya. Ke sebelah kirinya ada ESP atau Electronic Stability Program, yaitu semacam traction control yang mengontrol keempat roda yang ada di mobil ini untuk menghindari ya, yang namanya slip gitu. Jadi ini tuh anti slip ya teman-teman ya, makanya di gambarnya itu kayak mobil lagi slip ban gitu. Nah, namanya ESP. Untuk ESP ini di Zeta tidak ada, jadi hanya ada di Beta dan Alpha. Kemudian ke kiri ada parking sensor, di semua tipe ada. Kemudian auto start stop ini untuk hybridnya saja, berarti ada di Beta dan Alpha. Kemudian lanjut ke armrest ya. Armrest di sini hanya ada di Beta dan Alpha. Zeta juga nggak ada ya teman-teman ya. Jadi armrestnya bisa maju mundur dan dilapis kulit ya. Ini enak banget buat sandaran tangan gini. Jadi teman-teman selama perjalanan jauh dengan armrest yang empuk ini di XL7 tambah lebih nyaman lagi. Nah, lanjutnya saya juga hampir lupa, di sini ada ventilated cup holder atau cup holder yang ada ventilasi AC-nya. Ini juga hanya ada di Beta dan Alpha. Untuk Zeta belum ada. Kemudian yang hampir lupa juga, kalau di Beta dan Alpha, lagi-lagi Beta dan Alpha ya. Pokoknya kata teman-teman gini gampangnya, kalau teman-teman mau XL7 yang udah komplit itu ada di Beta minimal. Beta atau Alpha itu udah komplit banget. Nah, di sini ada head adjuster atau pengaturan tinggi dari jok driver aja ya, tapi ya di penumpang kiri sana tidak ada, hanya ada di driver. Itu ada di Beta dan Alpha, dan lagi-lagi di Zeta itu absen. Fitur selanjutnya yang hanya ada di Beta dan Alpha sekali lagi adalah retractable spion. Jadi spionnya itu bisa dilipat dari sini, spion samping ya bisa dilipat dari sini. Dan ketika teman-teman kunci pintunya, maksudnya tutup pintunya terus dikunci, spion itu akan otomatis melipat. Itu tadi juga ada di Beta dan Alpha, di Zeta nggak ada ya. Nah, sebelum masuk ke baris kedua, Sandi sekalian kasih tahu bahwa di belakang ada rear defogger. Ini pun juga ada di Beta dan Alpha.
Karena di Zeta ini yang sebelah sini Zeta, dia nggak punya rear defogger. Nah itu kekurangannya Zeta. Lalu selanjutnya Sandi masuk ke tengah ya. Ke tengah itu sama saja antara Beta, Alpha, Zeta, ke semua tipe itu semua mirip sama. AC double blower sama. Untuk konfigurasi jok penumpang juga sama. Dengan bahan side bucketnya itu bahannya kulit sintetis, terus di tengah ada fabric ya. Ini tuh sama semua untuk XL7 semua tipe. Kemudian power outlet di tengah situ juga sama. Di semua tipe sama. Untuk armrest di pintu, door trimnya, armrestnya kayak gini nih. Modelnya ada semacam soft touchan gini yang busa tipis. Itu semua tipe sama saja. Dan gak lupa roof rail juga pastinya sama ya. Saya XL7 walaupun tipe paling rendahnya, ini dia si Zeta, dia juga dapat roof rail, nggak ketinggalan ya maksudnya. Tetap dapat gitu. Tapi dari tadi Mas Andi bilangnya itu hanya ada di Beta dan Alpha, hanya ada di Beta dan Alpha, hanya ada di Beta dan Alpha gitu. Terus si Zeta ini dapat apa Mas? Kok banyak banget yang dikurang-kurangin gitu. Nah, kalau teman-teman akhirnya memilih Zeta ini dan pada faktanya pembeli Zeta ini lebih banyak dibanding dengan Alpha. Nah, kenapa bisa begitu Mas? Padahal kan komplit banget ini si Alpha, udah ada smart mirror, udah aksesoris udah lengkap, ada spoiler, ada talang air. Terus banyak fitur tadi yang hanya adanya di Beta dan Alpha, di Zeta nggak ada gitu. Kenapa masih lebih laku si Zeta ini? Karena pertimbangannya itu yang pertama adalah masalah harga teman-teman. Karena harga antara Zeta dengan Alpha ini tuh selisihnya di angka hampir 40 juta. 40 juta itu kan lumayan banget ya. Kalau teman-teman pakai uang itu untuk modal usaha, untuk bayar anak sekolah, untuk kebutuhan yang lain, itu tuh bisa dapat banyak banget. Nah, untuk kedua mobil ini yang rasanya sebenarnya itu sama-sama saja, karena pada basisnya itu sama antara Zeta dengan Alpha, tipe terendah dengan tipe tertingginya itu sama-sama saja untuk kenyamanan, untuk suspensi, untuk legaan kabin, untuk konsumsi bahan bakar yang memang Alpha lebih irit sedikit karena ada hybridnya, ada baterai hybridnya, tetapi itu nggak terlalu signifikan teman-teman. Makanya si Zeta ini tuh jadi pilihan yang sangat menarik. Makanya kebanyakan customer yang tanya ke Sandi tuh, Mas saya butuh mobil keluarga, rekomendasinya apa dengan harga yang terjangkau gitu kan. Sandi langsung rekomen itu ke Zeta saja pertama itu. Nah kecuali kalau maunya yang tapi yang keren Mas, yang keren ya Alpha atau Beta gitu ya maksudnya. Tapi ini juga nggak kalah keren sebenarnya Zeta nih, karena dia itu hanya sedikit gundul di spoiler ya, spoiler dan talang air. Dan itu kalau teman-teman mau nambah untuk spoiler dan talang air itu sekitar 2 juta nggak nyampe lah, masih bisa gitu. Maksudnya daripada selisih 40 juta ya 2 jutanya buat talang air, spoiler, kamera mundur juga masih nggak begitu mahal gitu maksudnya ya. Dengan fitur-fitur yang masih bisa dikembangkan lagi si Zeta ini, tapi dengan harga yang paling murah. Emang murahnya itu seberapa sih Mas Andi? Ini sebagai perbandingan aja teman-teman. Kalau Zeta transmisi manual itu tuh harganya di angka harga net ya, jadi harga OTR dipotong diskon, harganya ada di angka 229 juta. Nggak nyampe 230 juta, Sandi pastiin 229 juta. Buntutnya itu 250.000 rupiah. Teman-teman udah bisa bawa pulang si Zeta ini tidak sampai 230 juta. Itu untuk harga cashnya ya. Nah itu selisihnya 40 juta, berarti di sini ya lumayan lah, masih di angka 280 juta ya si Alpha ini. Zeta 230 juta. Teman-teman udah bisa bawa pulang si Zeta itu untuk cash. Kalau untuk kreditnya juga pastinya terjangkau banget. Mau nyari angsuran 3 jutaan di Zeta ini sangat possible. Sangat possible dengan DP yang belum besar-besar amat, dengan cicilan 3 juta ya. Langsung aja konsultasi ke Sandi, Mas saya mau Zeta tuh, saya mau cicilan 3 juta, DP-nya butuh berapa gitu kan. Sandi hitungin dengan bunga terbaik, bunga ringan pokoknya gitu kan. Langsung aja chat WhatsApp Sandi sekarang juga. Nomor Sandi ada 2 di deskripsi. Nah salah satunya ada di layar tuh, di pojok kanan atas itu nomor Sandi. Langsung aja chat sekarang ya untuk konsultasi simulasi kreditnya seperti apa. Dan untuk DP minim, kalau teman-teman ya nggak bisa ngumpulin uang banyak untuk DP gitu ya, ya otomatis konsekuensinya ya angsurannya agak tinggi ya. Angsuran nggak bisa 3 jutaan. DP minim itu angsuran si Zeta ini masih di angka 5 jutaan. Nah buat teman-teman itu yang susah ngumpulin uang di atas 50 juta, adanya cuman 15 sampai 18 juta katakanlah. Karena si Zeta ini yang manual untuk tahun ini di Januari ini tuh untuk DP minim yang angsurannya masih oke, itu tuh di angka 18 jutaan teman-teman. DP-nya 18 juta dengan angsuran di angka 5 jutaan. Itu bisa si Zeta ini. Jadi teman-teman yang punya penghasilan, saya sebenarnya ada tuh bisa nyicil mobil
5-6 juta per bulan tuh bisa, cuman saya ngumpulin DP-nya itu agak susah mas gitu. Mungkin solusinya ya itu tadi, DP minim. Boleh walaupun Sandi tetap nggak menyarankan untuk DP minim ya, karena artinya DP minim itu bunga angsurannya yang tertinggi dibanding dengan kalau teman-teman ngumpulin duit lebih banyak lagi, bisa dapat bunga angsuran yang lebih kecil, yang pastinya itu akan lebih memudahkan teman untuk mencicil mobil ini. Ya itu tadi untuk XL7 Zeta ya, dengan harga 230 juta untuk transmisi manual. Untuk otomatisnya nambah aja 11 juta, jadi di angka 240-an. Itu teman-teman udah bisa bawa pulang XL7 varian paling basic, yang pada intinya Sandi kasih tahu lagi, Sandi ulangin ya, pada intinya perbedaan antara Zeta dengan Beta dan Alpha itu tuh ada di dua hal yang paling dasar ya, yaitu smart hybrid dan keyless entry. Jadi si Zeta ini ya masih harus pakai kunci, untuk menyalakan mesin harus dicolokin lagi gitu, masih konvensional lah intinya. Beda dengan Alpha dan Beta, sudah ada keyless entry tadi ya teman-teman, dan udah ada tambahan baterai hybrid lagi. Dan ini yang kadang customer itu kurang ngeh, bahwa perbedaan baterai hybrid tadi itu tuh juga berpengaruh dengan akinya. Aki ya teman-teman, ngerti aki kan? Maksudnya akinya si Zeta ini tuh lebih kecil dibanding dengan akinya Beta dan Alpha, dan harganya itu juga lumayan. Nah ini Sandi perlu infoin juga untuk customer Sandi, bahwa kalau aki yang normal, maksudnya aki konvensional tanpa baterai hybrid itu harganya di angka 1 jutaan katakanlah. Untuk beli aki barunya, nanti kan ganti aki itu bisa di 2 atau 3 tahun ganti aki, itu biayanya 1 juta. Beda dengan Beta dan Alpha, dengan baterai hybrid tadi yang udah 10 ampere dan ada ISG juga di situ, dia butuh supply dari aki yang lebih besar, dan baterai akinya si Beta dan Alpha ini di range 3,7 sampai 3,9 juta lah. Maksudnya harganya ya lumayan lebih mahal, walaupun kalau dihitung lagi dengan efisiensi bahan bakar di angka 10 sampai 50%, maksudnya berarti bensinnya lebih irit dong dibanding dengan Zeta ya. Itu mungkin akan worth it juga teman-teman beli Beta dan Alpha. Tapi kan ada beberapa orang itu yang nggak mikirnya sampai ke detail sekecil itu gitu. Mereka cuman ngelihatnya tuh pas ganti akinya si Beta ini lumayan mahal gitu, 3 juta lebih. Beda dengan Zeta, dengan uang 1 juta udah bisa ganti aki baru gitu. Nah itu tadi ya teman-teman, sekilas tentang XL7 ya. Sandi udah sedikit menjelaskan apa sih perbedaan di antara ketiga tipe XL7. Dan yang paling rekomendasi apa, yaitu tergantung dengan kebutuhan dan budget teman-teman. Kalau kebutuhannya itu nggak harus hybrid, nggak harus keren, nggak harus keyless entry, Zeta menjadi pilihan yang terbaik ya, menarik. Karena selisih antara Zeta dengan Beta itu di angka 30 juta. Kemudian ke Alpha selisihnya 40 juta, itu lumayan banyak ya teman-teman ya. Nah untuk Zetanya sendiri harganya tadi Sandi udah bilang, itu untuk transmisi manual di bawah 230 juta. Pasnya itu di harga 250.000 rupiah, dengan DP yang bisa di angka 18 juta. Dan untuk nyari angsuran 3 jutaan itu tuh DP-nya nggak perlu tinggi-tinggi banget gitu. Nah untuk lebih pastinya kayak gimana, langsung aja ya chat WhatsApp Sandi sekarang juga. Tadi nomor Sandi sudah Sandi infokan ya. Nah untuk kali ini kayaknya sudah aja. Sandi lanjut ke promo-promo Sandi. Untuk Sandi bisa melayani pembelian secara cash maupun kredit. Nah untuk cashnya Sandi bisa proses dari seluruh Indonesia selama ada akses untuk kirim mobil ke tempat teman-teman, atau teman-teman mau ambil sendiri ke sini, ke Ciputat ya. Jadi jalan-jalan ke Jakarta sekalian pulangnya nanti bawa mobil barunya, itu bisa-bisa banget ya teman-teman. Tapi dengan catatan hanya dengan KTP area Jabodetabek, Serang dan Karawang ya, dengan plat B, A, T dan F. Nah untuk teman-teman yang nggak punya KTP di sini, maksudnya KTP daerah gitu, gimana Mas Sandi caranya gitu? Ya udah langsung aja konsultasi sama Sandi. Selama teman-teman ada dana cash, dipastikan bisa, pasti bisa gitu ya. Tapi ada syaratnya tadi, KTP harus dengan KTP Jabodetabek dan sekitarnya. Itu untuk cash. Nah untuk kreditnya gimana Mas Sandi? Untuk kredit Sandi hanya cover untuk area Jabodetabek, Serang dan Karawang ya, sesuai dengan area pemasaran dari dealer Sandi ini, Citra Asribuana. Hanya Jabodetabek dan sekitarnya dengan plat B, A, T dan F. Tambahan informasi lagi, untuk plat A, T dan F yaitu di luar plat B ya, itu harganya ada selisih harga 2 juta lebih mahal. Jadi lumayan lah, 2 juta lebih mahal untuk plat A, T, dan F. Yaudah kalau gitu, Sandi ucapin banyak banget terima kasih buat kalian yang sudah support channel Sandi ini. Udah like, udah share, udah komen, udah subscribe. Sandi ucapin banyak banget terima kasih. Dan buat yang belum like, belum share, belum komen, belum subscribe, tapi selalu nonton updatean video-video Sandi. Tiap Sandi upload video selalu ditonton gitu ya. Apalagi sekali ini nontonnya sampai akhir. Sampai video mau selesai juga masih nonton juga. Sandi ucapin banyak banget terima kasih, karena berarti teman-teman itu sangat mengapresiasi
apa yang Sandi bikin untuk teman-teman ya. Gitu. Ya udah kalau gitu Sandi langsung aja pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.